有什么办法能送我上去吗？我是帝唐先生，来救他！这就是本天才亲自开发的武器库。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dari Peerless Battle Spirit. Sebelum itu ya, kita review dulu untuk part sebelumnya. Seluruh para murid diberitahu oleh para master kalau mereka akanlah memasuki lautan Netherworld untuklah mendapati manfaat yang tidaklah terbendung di sana. Dan juga, jika mereka memenangkan dalam ujian kali ini dan menjadi orang pertama, maka mereka juga akanlah mendapati hadiah dari para master. Di dalam perjalanan untuklah memasuki lautan Netherworld, Qinan kembali bertemu dengan Chonglu dan juga Xiao Pei Feng. Mereka berdua memprovokasi Qinan kalau untuk hari ini di tempat lautan Netherworld dia akanlah dihabisi. Tetapi Qinan menjawabnya kalau mereka banyak sekali berbicara. Wadaw. Qinan yang memutuskan melakukan perjalanan dengan cara menyelam. Ternyata dia telah salah perhitungan. Dirinya secara tiba-tiba ditarik oleh sosok misterius, membuat dia langsung tidak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Sesingkatnya, dia pun telah berada di bawah dasar dan dirinya sedanglah diganggu oleh seorang wanita yang meminta kepada dia untuklah bangun. Dan Qinan cukuplah begitu terkejut. Ternyata untuk wanita ini bisa bernapas di dalam air dalam waktu yang begitu lama. Padahal dia sendiri juga termasuk. Kan saat ini kondisinya berada di bawah air guys. Lalu wanita ini meminta satu permintaan kepada Qinan. Apakah dia bisa untuk membawa dirinya ke atas permukaan? Tetapi Qinan sendiri juga tidak tahu bagaimana cara untuklah menaiki permukaan. Dan dia di sini sebetulnya untuklah menemukan seseorang yang dia maksud adalah Meng Jiang. Dan secara tiba-tiba, giok yang barusan saja dia pegang bereaksi terhadap wanita ini. Dan dia terkejut apakah wanita yang berada di depannya ini adalah Meng Jiang itu sendiri. Wanita ini mengkonfirmasi namanya. Tetapi dia juga tidaklah mengenali Qinan. Dia mempertanyakan siapa dia dan mengapa dia tahu namanya. Dan juga mengapa dia memegang liontin giok milik dari saudaranya. Untuk Qinan, dia cukuplah begitu senang karena dia tidak perlu untuklah capek-capek ataupun membuang waktunya dalam mencari keberadaan dari Meng Jiangnu. Sebab untuk misi utama dia selama Tanah Suci Qinlong yaitu mencari keberadaan dari Meng Jiangnu yang terjebak di lautan dunia bawah. Dan kini dia berhasil untuklah menemukannya. Jadi untuk selanjutnya dia haruslah mencari cara agar Meng Jiangnu bisa keluar dari lautan seperti ini. Sayangnya terjadinya sebuah kesalahpahaman. Qinan telah dianggap mencuri liontin giok milik dari saudaranya sambil mengunuskan pedang ke arah Qinan. Tetapi Qinan mencoba untuklah menjelaskannya. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Sebuah pedang langsunglah diayunkan yang membuat dia langsunglah menghindar dan meminta tunggu penjelasan dia sebentar saja. Sayangnya permohonannya sama sekali tidaklah didengarkan. Sembari bertarung, Qinan juga menjelaskan dia datang ke sini untuklah menyelamatkan dirinya demi Tang Qingsan. Dan jika dia benar-benar adalah Meng Jiangnu, maka misi ini akanlah selesai dengan begitu cepat. Akan tetapi, Meng Jiangnu sama sekali tidaklah percaya. Dia meminta jangan mencoba-coba membodohi dirinya. Dia kenal semua orang yang berada di Tanah Suci Qinlong. Dan dia sama sekali tidaklah mengingat, bahkan sama sekali tidaklah mengenali sosoknya. Jadi jangan pernah berpikir kalau dia bisa untuklah membodoh-bodohinya. Waduh, kan udah beda generasi ya. Lalu dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan kemampuan Jutian Yiji. Begitu juga dengan Qinan untuk membuktikan kalau dia berasal dari Tanah Suci Qinlong mengeluarkan kemampuan yang sama.
sehingga serangan diluncurkan yang membuat bentrokan kekuatan langsung terjadi. Setelah terjadinya bentrokan, Meng Jiangnu cukuplah terkejut-kejut mengapa bisa dia menggunakan kemampuan yang sama seperti dirinya. Ternyata guys, kemampuan Jutian Yiji ini adalah kemampuan yang telah dia ciptakan. Hal ini membuat dia teringat dengan masa lalunya, dirinya telah berhasil untuklah mengembangkan keterampilan kelima yang begitu sangatlah luar biasa, yang dia sebut sebagai Jutian Yiji. Dalam di masa lalunya juga, dia begitu sangatlah dekat dengan sosok dari Tang Qingsan. Tetapi, sosok dari Qingsan di masa lalu benar-benar begitu mirip dengan Qi Nan. Kayaknya studionya sedanglah menghemat budget ya. Meng Jiangnu juga memberitahu kalau mereka berdua tidak bisa untuk terus-terusan di sini. Suatu saat nanti, mereka juga akanlah berpisah dalam waktu yang begitu lama. Jadi, jika benar-benar mereka berpisah, dia telah membuatkan sebuah liontin giok dari rambut mereka masing-masing dengan bertujuan agarlah mereka tidak merasa kesepian. Jadi ya tidak peduli seberapa jauhnya Qingsan, dia akan terus bisa merasakan bahwa dia terus-terusan berada di sampingnya. Lalu, liontin giok yang dipegang oleh Qi Nan langsunglah diambil dan langsunglah dijadikan satu. Hanya saja, Meng Jiangnu cukuplah dibuat begitu kecewa. Mengapa bukan Qingsan sendiri yang datang untuklah menemui dirinya? Setelah kesalahpahaman ini diselesaikan, Qi Nan mempertanyakan bagaimana cara dia untuklah menyelamatkan dirinya dan membuat dia bisa keluar dari permukaan ini. Sayangnya sampai saat ini, Meng Jiangnu juga tidaklah mengetahui cara untuklah keluar guys. Dan secara tiba-tiba, Meng Jiangnu merasakan sebuah kegelisahan yang ternyata ada seseorang yang inginlah menggunakan api penguji jiwa. Jadi, mereka tidak mempunyai waktu yang begitu lama. Maka mereka haruslah pergi dari sini sekarang juga. Sontak ya untuk Qi Nan, dia sangatlah kebingungan. Apa maksud dari api penguji jiwa? Sayangnya, dia sama sekali tidak mempunyai waktu untuklah menjelaskan. Lebih baik tunjukkan dia bagaimana dia bisa masuk ke dalam sini dan bawa dia untuklah pergi ke tempat tersebut. Sayangnya, baru saja beberapa langkah, Meng Jiangnu mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Dan secara tiba-tiba, dia berubah menjadi butiran gelembung dan menghilang dari hadapannya Qi Nan. Hal ini membuat dia kembali kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Empress Fei Yu keluar dengan memberitahu kepada dia ini adalah sebuah kekuatan putaran waktu, yang dimana setiap sudut lautan ini telah ditembus oleh kekuatan lautan Netherworld. Pada intinya, ada dalang di balik semua ini yang tidak menginginkan keberadaan dari Meng Jiangnu meninggalkan lautan Netherworld. Dan sudah pasti ada sebuah rahasia tersembunyi yang berada di tubuhnya Meng Jiangnu. Jadi ya Empress Fei Yu menekankan jiwa-jiwa yang berada di dalam ini semua tidak bisa lepas dari siklus putaran waktu, yang dimana ya mereka akan terus-terusan untuk kembali ke masa lalu dan akanlah melupakan tentang kegiatan mereka sebelumnya. Intinya diputar-putar terus tuh waktunya guys. Untuk Qi Nan sendiri, dia masihlah begitu kebingungan. Jika memang ada sebuah kekuatan putaran waktu, mengapa dia baik-baik saja? Empress Fei Yu hanya bisa menghela napas. Apakah dia tidak mengingat sebuah takdir yang diberikan kepada dia saat pertama kali bertemu dengannya? Yang dimana ya untuk Empress Fei Yu telah menganugerahi sebuah kekuatan kepada Qi Nan. Dan kekuatan itulah yang tidak akan membuat dia terpengaruh di tempat seperti ini. Tetapi itu hanyalah bersifat sementara saja dan dia tidak bisa tinggal lama di sini. Jadi ya, dirinya haruslah bergerak dengan begitu cepat. Dia harus berhasil untuklah menemukan secepatnya dan memancing Meng Jiangnu untuklah datang ke sini kembali. Alhasil, Qi Nan langsunglah mendengarkan perintah dari Empress Fei Yu. Dia langsung mengambil liontin gioknya dan mencari kembali keberadaan dari Meng Jiangnu.
Sesingkatnya, dia pun berhasil untuklah menemukannya. Sesuai perkataan dari Empress Feiyu, kalau dia akanlah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Sebab secara tiba-tiba, Qinan diserang secara terus-menerus, sembari mengeluarkan kata-kata seperti sebelumnya, serta mengeluarkan kemampuan seperti sebelumnya, layaknya melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Lalu Qinan berteriak kepada Empress Feiyu untuklah membantunya. Dan keluarlah sebuah cermin yang membuat tubuh dari Meng Jiangnu sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Tidak sampai di situ, Empress Feiyu mengeluarkan sebuah mantra yang membuat dia langsunglah teringat dengan kejadian sebelumnya. Setelah dia berhasil mengingatnya, dia pun langsunglah tergulai lemas. Untuk Qinan, dia masihlah bersikap waspada dengan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Meng Jiangnu menjawab, dia baik-baik saja. Tetapi yang membuat dia begitu sangatlah terkejut dan tidak terima dengan semua ini, ternyata dia sudah berada di lautan Netherworld selama 100 tahun. Hal ini membuat dia merasa begitu sangatlah kecewa dengan dirinya sendiri dan juga menyesal kepada dirinya sendiri juga. Ternyata dia telah terjebak di sini dan terus-terusan mengulang dengan kejadian yang sama. Untuk Qinan, dia hanya bisa berdiam diri dan membiarkan Meng Jiangnu untuklah menenangkan dirinya. Dan kita bersambung untuklah video kali ini guys. Kita lanjutkan untuklah di hari Selasa. Bagi yang belum tahu siapa sih Meng Jiangnu ini? Ya, sebetulnya dalam video sudah dijelaskan ya. Dia ini adalah junior dari Master Duanmu, Master Qin Feng, Master Di Zheng, dan juga dari Tang Qingsan sebagai selaku kekasihnya. Dan yang lebih menariknya, dia ini adalah anak dari Tuan Suci Qinlong. Ya, di novelnya sih disebutnya anak ya. Tetapi untuk di Wikipedia-nya, dia ini adalah cucu dari Tuan Tanah Suci Qinlong guys, atau Tuan Qin. Dan juga kabarnya, kalau untuk Meng Jiangnu ini sebetulnya tidaklah berhasil untuk diselamatkan dari lautan kematian atau lautan Netherworld. Karena sebetulnya dia telah meninggal dunia dan berubah menjadi roh sungai Mengpo. Dengan kedatangan dari Qinan lah membuat dia berhasil untuk diselamatkan, tetapi bersifat roh jiwa. Jadi dia memutuskan untuklah memurnikan dirinya menjadi sebuah pedang untuklah menemani hari-harinya Tang Qingsan. Ya, itu untuk cerita di novelnya serta juga di dua dimensinya, walaupun sedikit-sedikit diubah-ubah guys. Apalagi ya untuk 3 dimensi dengan studio kali ini yang sebelum-sebelumnya aja sudah banyak sekali diubah ya. Terlebih peran dari Meng Jiangnu itu hanyalah sedikit. Kemungkinan besarnya ceritanya akanlah diubah oleh studionya guys. Ya, lagian mau dia menjadi roh pedang, mau dia berhasil untuk diselamatkan, tidak akan mempengaruhi apapun. Sudah paham lah ya maksud Mimin? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.